Kemarin sempat ngobrol juga dengan Pak Herman, kenapa gold di masa-masa bearish kayak gini kok ikut Ya, turun gitu ya. Biasanya kan ketika masa bearish gold itu appreciate gitu, tapi enggak. Kalau salah satu alasan yang aku lihat sih simply karena dinamika itu gitu. If you hold gold, you get nothing and there is no interest on gold gitu. Sedangkan if you hold US dollar, dan ini very safe gitu ya, safer compared to gold gitu. You can get interest. Jadi I think dari perspektif investor global sendiri pun juga memperhatikan hal tersebut dan they prefer hold US dollar. And this is not even the final form of um, higher interest rate itu. Kalau kita lihat sekarang di market bahkan expect sampai akhir tahun Fed itu naikin suku bunga another 1,5% teman-teman. Jadi if you hold US dollar dan you hold it on the dynamic interest rates itu bakal terus menarik gitu ya untuk interest rate-nya. Jadi I think that's what they're looking at this moment. Why bother? I hope another currency, another tapi asset yang depreciate sekarang. Is gimana tapi Pak? mungkin perlu di Hmm. disclaimer juga kali ya, Frank. Soalnya kan Ya, dolar bukan berarti selamanya aset teraman, teman-teman ya. ya, correct. Tetap namanya currency itu selalu juga ada volatilitas gitu kan. Cuma mungkin maksudnya Frank tadi itu kan sekarang kan karena mungkin penjelasan salah satu faktornya itu kali ya, bener ya Frank menurut lo. Gua ngeliat Hmm. itu kan gue coba ngitung nih, kalau dilihat real rate-nya di US itu kan sekarang positif ya. Hmm. Nah, itu mungkin juga mengapa menjelaskan kenapa dolar itu juga menguat banget. Karena real rate itu kan komponen nominal interest rate di US dikurangin dengan ekspektasi uh, inflasi gitu kan. Inflation for next year. Break yang di apa 10 year break even gitu. Break even Ya, itu maksudnya sampai berapa sih bisa break even dengan, cuma itu memang uh, ekspektasi 10 tahun juga ya teman-teman ya, ini konteksnya ya, ini hmm. agak-agak teknikal buat teman-teman ya, semoga paham, bear with us. Kalau inflasi sekarang di US memang ekspektasi setahunnya kan masih kayak 8 persenan. Tapi ini kita ngomong karena ini bond yield ibaratnya yang patokannya 10 tahun, itu real rate-nya itu positif. Dan biasanya kalau waktu positif, dolarnya menguat, demikian juga sebaliknya. Pada waktu dia negatif, dolarnya melemah. Gitu kan? Ya, bener banget Pak Herman. Ini disclaimer lagi teman-teman. This is buat masa-masa sekarang gitu. Jadi jangan dipikir dolar selama-lamanya is the safest asset in the world, is not. Jadi ini buat sekarang-sekarang aja ketika masa tightening. There are times juga ketika US dollar weaken and you don't want to hold dollar, you want to hold another risky assets. Tapi for now sih there is one of the most effective aset at this moment ya Pak ya, dollar. Saya lihat sih Ya itu soalnya satu sih. memang terakhir memang kayak Frank bilang, terakhir itu mulai ada beberapa bank itu menawarkan time deposit dolarnya bisa kayak 4% gitu loh. Dan Iya, saya juga luar sering biasa. mencoba membahas juga dengan beberapa stakeholders dan klien gitu ya. Dan kadang kita mau mencoba untuk menyampaikan ke Bank Indonesia gitu ya, nanti kadang meeting, maksudnya itu kan udah jelas di depan mata gitu ya, kalau nggak usah inilah jauh-jauh tanya teman-teman seputar kalian, maksudnya kalau jelas yang satu sama nih ya, kan profil resikonya beda gitu ya, profil resiko mana yang lebih kuat currency-nya gitu loh. Dan Ya, makanya itu mau nggak mau Indonesia itu juga harus menaikkan suku bunganya gitu kan. Kalau nggak menaikkan suku ya, bunganya ya otomatis saya tanya teman-teman sekitar saya yang ya hampir bisa dibilang 90% itu just logic, simple logic, ya orang akan menyimpan uangnya di dalam dolar situ. Ya, kecuali ya. kalian misalnya nih dolar taruh simpan di rupiah, depositonya bisa 6-7%. Orang mungkin Ya. mikir-mikir gitu kan. Oh, ngapain Hmm. gua kalau gitu tahu dolar-dolar cuma dapat, karena zaman dulu aku ingat ya dolar rupiah itu 6-7% gitu ya. Zaman dulu yang waktu Hmm. sempat segitu, dolar itu paling cuma 2%, 1,5-2%. Iya. Sekarang malah kan gila, sekarang malah Betul, hampir at par loh. betul. Gitu. Gila emang sih. Sekarang kayaknya yang 7% buat rupiah kayak si bank gitu ya. Itu pun nggak dijamin LPS.
Iya, itu pun nggak dijamin APS ya. Itu juga nggak terlalu ini, nggak mungkin orang nggak berani taruh besar-besar lah. Iya, Eh, jadi gitu sih. 7% deposit di Indonesia itu udah high risk banget itu. Jadi actually Hmm. um, why bother you if you just hold US dollar you have like 3 to 4%. Jadi Jadi kira-kira selain cash apa lagi nih, Frank? Selain ya, cash harus iya. ngapain? Kalau kalau dari saya sih Teman-teman kalau nomor ada mau satu tanya, sorry, ya, kalau teman-teman mau tanya, feel free ketik monggo. dulu nanti kita tampung. Mm-mm. Nah, monggo. Kalau dari aku sih selain US dollar, actually US dollar ya Pak ya, bukan cash. Jadi US dollar sih. Hmm. Um, Selain US dollar, call stock sih Pak ya. Jadi tadi sesuai dengan view aku sebelumnya juga bahwa I think the higher call price itu is higher for longer ke depannya. Jadi I think jadi teman-teman benchmark buat call itu kan ada Newcastle ya. Tapi untuk di Indonesia itu sendiri ada namanya ICI. Jadi untuk ICI 4 itu sendiri pun kalau misalnya let's say masih di 90 sampai 100 sebenarnya buat this year for and next year gitu ya. Actually I think there is still very positive number buat coal miner di Indonesia. Adaro kemarin itu second quarter 1T gitu. Jadi itu luar biasa banget sih. Buat Udah company yang ngalahin asetnya bank loh nggak itu. banyak ya. Udah Iya udah ngalahin hampir bank loh. udah ngain Bang, udah mau kayak BCA gitu. Aku lupa dulu komparasinya gimana ya Pak ya? Yang sama BCA. Jadi kalau BCA aset sekian, profit sekian, cuma Adaro asetnya sekian, Jadi laba 1T gitu. Adaro itu kan kayak second quarter itu hampir $1 billion kan bottom line. Uh, itu jadi gede banget ya. One billion Sorry. dollars berarti Bukan kan 1T, iya, 1 billion ya. ya Jadi 1 billion ya, 14 1 T, billion, iya. Sorry. Iya, 14 14 T. T. Jadi 14 T satu kuartal gitu ya. Ya memang namanya ini komoditi. Cuma itu kan kalau di annualize berarti kan bisa 6 berapa ya? 14 kali 4 gitu kan. Anggap aja 15 kali 4 aja udah 60 T. Itu udah kayak ngalahin bank-bank besar gitu. Iya. Cuma ya memang ini sektor komoditas gitu ya. Jadi ada some volatility beda sama bank. Jadi mungkin kasih diskon. Cuma tetap aja sih dibandingkan maksudnya yang tadi itu perbandingannya dari sisi valuasi mungkin beda, kemudian sama dividennya gendut-gendut gitu kan. Iya, amazing. Mhm. Ya, laba mereka 14 T, ya aku nggak tahu apa asetnya 100 T gitu ya. Sedangkan BCA laba 17 T, aset 1000 T gitu. Jadi bayangkan seberapa gilanya gitu mereka produce money out of very little asset. Dan again ini very influenced to ini ya, to call price sama juga dari production mereka dan juga sales mereka. Um, yang tadi Pak Herman mention juga, dia commodity company ya, jadi nggak selama-lamanya kayak begini. Cuma I think at the current situation, we can still have a bet lah on this company. Tadi sempat saya mention juga, the winter is not Ini even here. ada langsung Ya, ditanyain Frank, call nggak tuh. stay high sampai tahun depan nggak? Iya, buat sampai next year, I think so sih. Jadi terakhir tuh kita sempat dapat report dari Mercury ya. Aku dapat apa kemarin sempat kita lihat itu Pak, yang pada dasarnya dari segi total ekspor sama total impor call, jadi dia compile dari semua negara di dunia ini ya, yang ekspor dan impor call di compile semua. Pada dasarnya ketika ekspor lebih banyak, eh, impor lebih banyak dibandingkan dengan ekspor, itu artinya kan ada net demand ya. Artinya ada excess demand itu yang belum keserap di pasar. Nah, buat tahun 2021, 2022, dan 2023 itu di expect Mercury masih minus teman-teman. Jadi artinya masih ada excess demand. Yang mana mestinya bakal terus solidify harga coal kedepannya sih. Itu yang aku lihat ya. Dan juga kalau kita cek geopolitical risk sekarang yang di Ukraine dan Rusia, I think less likely to resolve soon ya. Jadi ketika masih ada konflik di sana, I think sih untuk gas supply dan juga energy supply di sana kelihatannya bakal agak constraint ya. Agak constraint relatif tuh tahun 2020. Jadi I think
There is still space buat call demand di euro. Jadi euro selama ini dia agak ngurang-ngurangin call, tapi sekarang mulai ramp up lagi, mulai nyalain lagi untuk PLTU-nya. Jadi I think there will be additional demand dari sana dan bakal spill over to next year. Jadi itu sih aku lihatnya. Next year I think there is a quite Hmm. moderate probability buat harganya buat stay strong. Tapi I think buat at least sampai Maret tahun depan dan April tahun depan, I think buat call masih akan terus supported oleh tema dari winter di Europe. Kemarin aku cek sih, winter di expect startnya itu Desember buat Europe, bakal endnya itu March. Jadi I think that period we can still expect Jadi agak effective mundur ya risk rewardnya. kayaknya. Kali ini Iya, agak agak mundur. mundur ya. Kayaknya emang apa namanya? Emang climate change banget ya sekarang ya. Apa namanya? Hmm. I think mestinya kirain November gitu ya. Kirain November udah bakal begin, ternyata Desember juga Desember akhir kayaknya aku cek kemarin. Bentar ya. Tadi ada yang tanya, bentar. Apakah kalau Iya. Yeah. inflasi US year on year-nya lebih kecil dari previousnya, itu dapat diartikan US akan melemah? What do you think, Frank? Sorry, pertanyaannya mana sih Pak ini? Yang Ivan, sorry, bukan yang bawa yang ini. Eh, apakah kalau inflasi year on year-nya Oh, mulai melemah, sekarang kan 8%, mungkin katakanlah melemah ke 5% gitu inflasinya iya, US. iya. Apakah itu Hmm. bisa diartikan US juga akan melemah? US dollarnya maksudnya berarti. Apakah US Iya, dollarnya bakal US ikut dollar. melemah gitu ya? Mm-mm. Yes, Karena mungkin kan actually kalau ekspektasinya pivot gitu kali ya. Ya, kalau diperhatikan dari segi year over year, I think the peak inflation already past us gitu ya. Um, uh, Consistently going down. However, salah satu hal yang saya perhatikan sekarang dari segi man over demand-nya yang stubbornly above expectation dan juga dari segi core inflation ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat inflation itu ada dua ya. Yang pertama headline yaitu dari semua basket harga dimasukin ke dalam komponen CPI-nya. Lalu yang Hmm. kedua adalah core. Jadi ini strip away energy dan food. Jadi kedua ini kan very volatile ya. Jadi di strip away buat lihat core inflation-nya apa aja gitu. Dan ternyata core-nya juga very sticky untuk harga properti di US quite still going up teman-teman. Despite walaupun penjualan properti turun, ternyata harga properti terus stubbornly going up dan juga dari segi servicesnya jadi wages di US terus going up walaupun udah dihammer oleh higher interest rate gitu ya ternyata unemployment nggak going up teman-teman di US jadi ini yang menurut aku menjadi big question mark sih harga winter is not there yet harga energinya belum kemana-mana gitu ya jadi lalu kalau kita cek harga gasoline di US mulai going up lagi apakah inflation bakal inflation ke atas lagi gitu. Ini menjadi big question mark sih bagi saya. Tapi obviously untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, kalau inflation going down dan keep on going down, obviously itu bakal memperlemah nilai dari US dollar sih. Ini actually counterintuitive ya, emang agak aneh belakangan ini. Inflation naik mestinya kan US dollar melemah kan, bener gak? Tapi sekarang kebalikan teman-teman, inflation naik, US dollar malah menguat karena ekspektasi bahwa interest rate bakal keeping up on the inflation. Jadi Hmm. sekarang ketika inflasinya going down gitu ya, ekspektasinya adalah Fed mulai enteng juga, nggak akan terlalu fokus dalam menaikkan interest rate-nya. Jadi Jadi itu sih semoga jawabnya. mau tambahin aja. Jadi kalau dari yang saya tahu, saya coba do some research gitu ya. Ekspektasi kalau teman-teman mau tahu inflasi US akhir tahun itu kira-kira bisa ke berapa? Kalau diasumsikan month on month-nya itu flat, artinya nol gitu ya. Kalau kemarin kan big surprise karena naik month on month-nya malah naik 0,6 gitu kan. 0,4 ya, itu yang core-nya malah plus 0,6. Nah, kalau diasumsikan flat atau nol month on month-nya, itu harusnya akhir tahun itu bisa ke 5 gitu ya. Masih lebih tinggi dibandingkan ekspektasi Fed. Cuma karena
month on month-nya kayak tadi Frankie bilang masih plus, berarti ini bisa jadi kalau nanti bulan ini juga masih plus lagi month on month-nya, akhir tahun itu bisa jadi endingnya mungkin tetap di 8. Karena kan tadi main 8, Ya, something kan. Bisa jadi mungkin kisarannya deket-deket antara 7,8 sampai 8. Dari yang tadinya harusnya bisa ke 5 gitu kan. Karena services itu sektor yang lebih sticky sebenarnya teman-teman. Ya kan? mhm, Karena kenapa sih? Karena services itu sangat di-drive sama gaji kan. Ya kan, Frank? mhm, mhm, Wage growth lah. Dan orang-orang sekarang ya, mulai banyak traveling, orang mulai konsumsi barang, konsumsi goods itu mulai turun, tapi karena orang banyak traveling, maunya kan ke resto apa lebih ke services lah ya, mau entertainment lah, apalah di luar negeri. Nah, itu kan butuh banyak tenaga ya, kayak di airport kalau nggak ada tenaga, apa itu kan pada kayak di US itu kita dengar teman-teman yang udah marketing trip di sana, chaotic gitu ya, di Europe, di US, kekurangan orang gitu ya. Untuk bisa orang-orang balik ya mhm, harus digaji lebih tinggi. Nah, gaji lebih tinggi akhirnya mhm, sticky gitu. Kayak gitu sih. inflation.